Yon Arsal ex officio dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya kita akan masuk Bapak Ibu ke inti acara, yaitu pembukaan oleh Pak Indra Wijaya, dilanjutkan dengan pemaparan oleh dua pembicara yang akan menjelaskan tentang draft exposure kedua amandemen tersebut. Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Singgi Wijayana. Selain sebagai anggota DSAK, Pak Singgi adalah akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagai pembicara kedua adalah Bapak Hendradi Setiawan. Pak Hendradi adalah anggota DSAK sekaligus praktisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Saya persilakan Pak Indra untuk dapat membuka dengar pendapat publik DSAK IAI hari ini. Terima kasih, Bu Mia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara dengar pendapat publik kita kali ini. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap sehat dan tetap semangat di saat-saat ini. Sebagai informasi, ini merupakan dengar pendapat publik yang kedua nampaknya yang dilakukan dengan platform virtual. Dengar pendapat publik yang pertama lewat platform virtual dilakukan bulan lalu, di bulan Mei. Nah, khusus untuk topik yang dibahas dalam dengar pendapat publik kita kali ini adalah dua topik, sebagaimana tadi disampaikan Bu Mia. Satu mengenai amandemen PSAK 1 dengan topik klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang kedua, dengan topik IBOR reform atau reformasi acuan suku bunga, mencakup tiga hal terkait dengan tiga standar karena saling terkait, yaitu PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 atas topik tersebut. Sebagai informasi awal, amandemen tersebut sebenarnya mengikuti amandemen serupa yang dilakukan oleh IASB di IFRS. Jadi ini merupakan bagian dari program konvergensi yang diamanatkan ke DSAK IAI. Nah, dua topik tersebut sebenarnya tidak saling terkait secara topik satu dengan yang lainnya secara teknis, namun diterbitkan dalam waktu yang bersamaan oleh DSAK IAI dan dirasa perlu untuk dilakukan public hearing dalam waktu yang bersamaan. Dan dengar pendapat publik ini atau public hearing ini merupakan salah satu bagian dari due process procedures yang dipersyaratkan oleh peraturan organisasi IAI. Dalam dengar pendapat publik kali ini nanti akan ada pemaparan dan juga diskusi terbatas, proses Q&A yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu melalui platform yang telah disediakan tadi. Tetapi sekedar menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu dapat memberikan masukan sesudah proses dengar pendapat publik ini, sehingga dengar pendapat publik ini bukanlah proses satu-satunya untuk Bapak Ibu dapat memberikan masukan atau tanggapan atas draft exposure kedua topik tersebut. Nah, sedikit gambaran soal kedua topik tersebut, hanya membahas sedikit saja ringkas, nanti paparan secara lebih mendetail akan disampaikan oleh Pak Singgi untuk topik yang pertama mengenai amandemen PSAK 1 dan oleh Pak Hendradi untuk amandemen atas PSAK 71. Tadi saya sebutkan di awal, keduanya secara topik, secara teknis sebenarnya tidak saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk amandemen yang pertama atas PSAK 1 lebih membahas soal bagaimana mengklasifikasikan liabilitas, apakah sebenarnya jangka pendek atau jangka panjang, terkait dengan misalnya ketentuan kovenan hutang, bagaimana menentukan apakah kondisi yang dipersyaratkan itu sudah terpenuhi sehingga entitas memiliki hak untuk menunda pembayaran sehingga bisa menyajikannya sebagai tidak lancar atau harus mengklasifikasikannya sebagai lancar. Kurang lebih itu konten amandemen. Dan yang kedua mengenai reformasi acuan suku bunga, lebih dalam kaitannya bagaimana menilai apakah aktivitas lindung nilai atau hedge accounting masih bisa dilanjutkan dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian akibat adanya reformasi acuan suku bunga atau IBOR reform tersebut. Nah, secara ringkas itu dua topik yang akan kita bahas kali ini. Sebagai caveat sebelum kita mulai, tentu saja bahwa posisi DSAK IAI adalah yang sudah tercantum dalam draft exposure yang sudah diposting di website IAI. Itulah posisi DSAK IAI. Apapun pendapat pribadi lain yang akan disampaikan misalnya melalui proses Q&A nanti lebih merupakan pendapat pribadi dari masing-masing anggota DSAK yang menjadi bagian dalam proses dengar pendapat publik ini.
posisi DSAK IAI nanti lebih jelasnya akan diambil melalui due process procedures sesuai dengan peraturan organisasi IAI. Dan dengan pendapat publik kali ini lebih merupakan pemaparan secara ringkas mengenai isi dari amandemen tersebut, dan nanti akan ada proses diskusi terbatas sesuai dengan waktu yang disediakan. Saya pikir tanpa berpanjang lebar, saya mengundang Pak Singgih untuk mulai pemaparan topik yang pertama mengenai amandemen PSAK 1, klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka pendek. Silahkan Pak Singgih, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta public hearing, dengar pendapat publik secara online yang kedua, dan saya juga berharap bahwa Bapak Ibu sehat selalu bersama keluarga. Pada kesempatan ini di bagian pertama saya akan menjelaskan, mohon slide-nya untuk dialihkan, menjelaskan mengenai draft exposure amandemen PSAK 1, penyajian laporan keuangan jangka pendek atau jangka panjang, atau secara spesifik Bapak Ibu bisa lihat di dalam paragraf 69 sampai dengan paragraf 76 PSAK 1. Sebelum saya memulai pemaparan, saya mengulang apa yang harus saya sampaikan dalam caveat materi yang dipersiapkan oleh DSAK IAI, merupakan dari pembahasan isu terkait dengan PSAK 1 ini dan tidak merepresentasikan posisi DSAK terhadap isu terkait dengan klasifikasi hutang jangka pendek dan jangka panjang, dan posisi DSAK hanya akan ditentukan setelah melalui due process procedure dan dalam pembahasan sebagaimana disyaratkan oleh IAI. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta public hearing atau dengar pendapat publik, terdapat 6 pertanyaan yang akan kami ajukan pada kesempatan ini. Jadi DSAK IAI ingin mendapatkan masukan dari proses dengar pendapat publik ini. Namun sebelum saya melontarkan ke 6 pertanyaan dan penjelasan terhadap ke-6 pertanyaan tersebut, beri saya kesempatan untuk kemudian memperkenalkan atau menjelaskan latar belakang dari amandemen PSAK 1 tentang klasifikasi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ini. Yang secara substansi amandemen PSAK 1 ini mengklarifikasi penyajian laporan keuangan untuk hutang jangka pendek, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan kemudian saya akan sampaikan beberapa poin garis besar terkait dengan usulan perubahan di dalam PSAK 1. Nah, saya akan mengawali presentasi ini dengan tadi sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Indra, tetapi akan saya sampaikan sedikit lebih detail dalam konteks bahwa amandemen PSAK 1 ini diadopsi dari produk amandemen IASB yang dikeluarkan per 23 Januari 2020. Namun proses dari menghasilkannya dokumen ini sudah dimulai sejak tahun 2010 yang merupakan bagian dari annual improvement. Dan kita pahami bersama-sama setiap produk yang berkaitan dengan annual improvement sebenarnya bukan produk yang terkait dengan perubahan yang sifatnya sangat mendasar, tetapi perubahan yang dilakukan untuk kemudian memperbaiki berbagai hal, termasuk yang kemudian dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah pada annual improvement siklus 2010-2012 ditemukan ketidakkonsistenan atau kontradiksi dalam pengaturan PSAK 1. Secara spesifik ketidakkonsistenan itu terdapat di dalam paragraf 69 dan paragraf 73.
di mana paragraf 69 ya, di mana paragraf 69 menyebutkan adanya hak tanpa syarat, atau nanti hak tanpa syaratnya akan saya jelaskan lebih lanjut, tetapi poin sekarang adalah saya sampaikan adalah harus adanya hak yang sudah ada atau dimiliki oleh entitas untuk dapat kemudian mengklasifikasikan hutang jangka pendeknya menjadi hutang jangka panjang, dan itu sudah harus ada per 31 Desember atau end of fiscal year-nya. Namun di dalam contoh ilustratif paragraf 72 terdapat ekspektasi atau penjelasan mengenai kemungkinan adanya ekspektasi dan diskresi yang dimiliki oleh manajemen yang kemudian akan merubah, tetapi belum terjadi, hak itu belum muncul per 31 atau end of fiscal year, dan sehingga dalam konteks ini kepastian akan adanya hak itu menjadi kabur atau tidak jelas, dan ini menjadi poin penting yang harus kita pahami sebagai sebuah kontradiksi, dan dalam konteks annual improvement itulah konsistensi antar standar dan seterusnya yang akan harus diperbaiki, dan amandemen ini merupakan tindak lanjut dari identifikasi adanya ketidakkonsistenan atau kontradiksi di dalam pengaturan di PSAK 1. Namun boleh Bapak Ibu lihat memang produk yang dihasilkan adalah 2020 dan prosesnya mungkin cukup panjang, tetapi bisa kita pahami nampaknya ada jeda dalam pengerjaan proyek ini di tahun draft exposure keluar 2015 dan kemudian difinalisasi 2019. Di antara itu ada proses penyelesaian conceptual framework yang juga kemudian menunggu hasil revisian terkait dengan definisi liabilitas. Nah, setelah produk ini dihasilkan, nampaknya IASB kemudian memberikan perubahan lebih lanjut terkait dengan tanggal efektif pemberlakuannya dari 1 Januari 2022 menjadi 1 Januari 2023. Ada beberapa hal penting yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan mungkin dokumen telah keluar sejak Januari 2020 tetapi baru diimplementasikan per 1 Januari 2022 dalam skenario awal, dan kemudian karena adanya dampak COVID diundur menjadi 1 Januari 2023. Hal penting yang harus saya sampaikan dalam rangka memahami perubahan amandemen standar ini adalah terkait dengan bahwa meskipun dalam konteks annual improvement tidak bicara mengenai secara substansi perubahan yang mendasar, dalam hal ini tidak merubah dari sisi pengakuan, tidak merubah dari sisi pengukuran, dan bahkan kemudian dipertimbangkan tidak harus merubah secara khusus dari sisi pengungkapan. Tetapi dari sisi penyajian nampaknya punya konsekuensi yang dipertimbangkan, bahwa entitas akan membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan negosiasi ulang, karena dalam pengimplementasian amandemen PSAK ini akan punya konsekuensi bahwa entitas kemungkinan besar harus mengklasifikasikan yang selama ini masuk dalam kategori hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek, atau liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek, yang kemungkinan itu akan berdampak kepada debt covenant sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Indra, dan membutuhkan waktu bagi entitas untuk menyesuaikan dan menegosiasikan ulang, terutama supaya entitas dapat comply terhadap apa yang kemudian muncul di dalam covenant hutang perusahaan. Nah, selain itu hal penting lainnya adalah dalam konteks COVID, pengimplementasian akan menjadi lebih tidak mudah karena keuangan perusahaan dalam kondisi krisis seperti ini akan menjadi berat, dan dikhawatirkan pengimplementasian akan kemudian dimulai dengan
lebih terlambat atau delay, dan kemudian proses negosiasi bisa menjadi lebih berat, dan sehingga pengimplementasian ditunda menjadi 1 Januari 2023. Kemudian poin terakhir dalam kaitannya dengan penjelasan kaitannya dengan PSAK ini, yaitu terdapat proyek yang lain yang dalam kesempatan public hearing sebelumnya kita menyajikan mengenai primary financial statement. Saat ini amandemen 1 PSAK 1 atau IAS 1 tetap dilakukan, tetapi ini dalam koridor juga nanti bahwa ada perubahan di dalam primary financial statement yang telah diagendakan, yang kemungkinan nanti akan menjadi bentuk standar baru, tetapi nomornya berapa belum tahu, tetapi perlu dipertimbangkan. Hal ini juga berkaitan dengan project primary financial statement. Selanjutnya dari paparan ini barangkali dalam konteks entitas ini adalah usaha dari standard setter untuk kemudian memberikan operational relief dan memberikan dan mempertimbangkan bahwa mendefer ke 2023 akan memberikan manfaat lebih dibandingkan kemungkinan cost ataupun disadvantage lainnya. Mohon slide selanjutnya. Terkait dengan latar belakang itu, maka kemudian kami di dalam DSAK menyetujui untuk kemudian usulan perubahan yang secara utama muncul dalam amandemen PSAK 1 akan terkait ke dalam 4 poin yang tersaji di dalam slide Bapak Ibu. Jadi dengan latar belakang tadi perlu atau boleh saya garis bawahi beberapa hal. Yang pertama, kemudian penekanan untuk kejelasan atau klarifikasi hak entitas untuk kemudian melakukan penyelesaian kewajiban dalam waktu paling tidak 12 bulan atau kemudian melakukan refinancing menjadi hutang jangka panjang. Hak itu harus ada pada periode pelaporan yang nanti akan kemudian disajikan atau diperjelas dalam konteks paragraf 69 dan 73. Pertanyaan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah klarifikasi mengenai tidak terpengaruhnya klasifikasi current dan non-current, klasifikasi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tidak akan dipengaruhi oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya dalam kemudian penangguhan liabilitas. Selanjutnya ada paragraf baru juga yang ditambahkan di dalam amandemen ini yang terutama kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi yang harus dipenuhi oleh entitas ketika kemudian dianggap memiliki hak untuk bisa melakukan refinancing. Dan yang terakhir barangkali lebih terkait kepada bentuk instrumen keuangan perusahaan yang dimiliki dalam bentuk memiliki karakteristik liabilitas dan ekuitas yang perusahaan kemudian memiliki cara untuk melunasi kewajibannya, dan di sini penjelasan standar amandemen ini terkait dengan kemungkinan bagaimana konversi liabilitas menjadi ekuitas atau penyelesaian kewajiban dengan ekuitas perusahaan itu akankah kemudian berdampak pada klarifikasi current dan non-current. Dan itu akan disajikan dalam konteks paragraf 76 dalam amandemen PSAK ini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pertanyaan, 6 pertanyaan satu persatu untuk kemudian lebih mendetailkan apa yang diusulkan di dalam perubahan amandemen ini. Pertanyaan yang pertama
Nah, pertanyaan yang pertama, mohon slide-nya untuk disajikan lebih lanjut. Mohon slide-nya dibantu untuk slide berikutnya. Terkait dengan hak entitas pada akhir periode pelaporan, jadi draft exposure amandemen ini mengusulkan klarifikasi bahwa klasifikasi menjadi liabilitas jangka panjang, hak untuk memiliki untuk bisa melakukan settlement dalam jangka panjang itu harus ada pada akhir periode dan secara spesifik yang dirubah di dalam standar ini sebagai saya sebutkan pada latar belakang tadi adalah berkaitan terutama di paragraf 69 dan di paragraf 73. Di paragraf 69 sendiri ada perubahan yang boleh saya tambahkan, ada kata di sana unconditional right yang kemudian merefer atau mengarah kepada hak tanpa syarat dan itu dihapus di dalam paragraf ini karena dalam konteks perubahan dari skema jangka pendek menjadi jangka panjang secara praktek Dewan mempertimbangkan jarang sekali terjadi. Artinya bahwa perubahan dari skema hutang jangka pendek, klasifikasi hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang seringkali diikuti oleh persyaratan tertentu atau kondisi tertentu yang nanti ditambahkan di dalam paragraf 72A. Namun secara spesifik di dalam paragraf ini sendiri kemudian menghilangkan ketidakkonsistenan antara yang tadi saya sebutkan dalam paragraf 69 dan 73 dan sehingga referensi di dalam paragraf 69 ke paragraf 73 dihapuskan. Perlu Bapak Ibu ketahui paragraf 73, 74, 75 merupakan penjelasan yang mengarah kepada contoh ilustratif. Jadi meskipun ini dalam hal konteksnya contoh ilustratif tetapi terefleksikan adanya ketidakkonsistenan yang menyebutkan bahwa perusahaan entitas dalam hal memiliki diskresi ataupun dalam hal memiliki ekspektasi untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang itu tidak akan secara serta-merta menjadi hak yang kemudian disebutkan dalam paragraf 69. Dan kaitannya dengan itu, maka pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak Ibu adalah apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan perubahan terhadap exposure PSAK 1 yang pertama kaitannya dengan perubahan di dalam paragraf 69D dan paragraf 73. Jika tidak, mohon kami diberikan alasannya. Untuk slide selanjutnya kita mengarah kepada pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua sebenarnya lebih kepada format, perbaikan format di dalam standarnya sendiri, bukan meskipun secara konten kemudian entitas akan kemudian harus menerapkan isi yang disebutkan dalam tiap paragraf, tetapi dalam pertanyaan kedua ini lebih fokus kepada sisi format dalam hal standarnya. Di sana ditambahkan beberapa subjudul untuk memperjelas presentasi dalam konteks PSAK satunya. Paragraf 70 membahas secara spesifik kategori berbagai akun, akrual, payable dan seterusnya yang masuk dalam siklus operasi normal dan merupakan bagian dari working capital akan kemudian tetap masuk dikategorikan di dalam current liability atau hutang liabilitas jangka pendek, dan klarifikasi di sana dijelaskan ditambahkan kemudian paragraf
judul ya, untuk memperjelas bahwa ini adalah dalam konteks pembahasan klasifikasi current liability dalam konteks siklus operasi normal. Dalam konteks di luar siklus operasi normal ditambahkan subjudul dan itu dijelaskan di dalam paragraf 71. Mohon slide-nya belum bergeser, mohon dibantu untuk menggeser slide-nya. Di sana terutama kemudian menjelaskan mengenai akun yang barangkali masuk kategori other current liability tetapi tidak dalam konteks siklus operasi normal, dan dicontohkan misalnya dalam hak kepemilikan perusahaan berupa financial liabilities untuk tujuan diperdagangkan dan tidak diselesaikan dalam konteks kurun waktu 12 bulan atau within 12 months untuk penyelesaiannya. Kemudian karena ditambahkan paragraf 72A yang ada di slide pertanyaan ketiga, di sana ditambahkan judul juga, kemudian terdapat penambahan judul juga di dalam paragraf 76A dan 76B. Terkait dengan format ini, kami juga kemudian mengajukan pertanyaan apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan penambahan subjudul sebelum paragraf 71, 72A dan 76B di dalam PSAK 1. Jika tidak, mohon kami diberikan alasannya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Penambahan paragraf baru yaitu 72A terkait dengan hak untuk menangguhkan pelunasannya. Ini terkait dengan yang tadi saya sebutkan di dalam paragraf 69 ada kata unconditional right. Kata unconditional dihilangkan, artinya hak yang muncul atau yang dimiliki oleh entitas untuk bisa melakukan atau mengklasifikasikan current liability menjadi long term liability harus ada muncul. Kemudian unconditional itu tidak mungkin terjadi dan biasanya pemberian dari counterpart itu akan diberikan dalam konteks memenuhi kondisi tertentu. Untuk itu dalam paragraf 72A memberikan tambahan penjelas mengenai syarat yang harus dipenuhi. Ya, artinya hak itu akan kemudian bisa ada ketika kemudian seluruh persyaratan itu bisa dipenuhi sebelum akhir periode pelaporan. Jika itu terjadi setelah periode pelaporan, maka kemudian itu masuk dalam kategori paragraf 76 masuk list mengenai non-adjusting event. Ya, dan dalam konteks ini artinya penekanan di dalam 72A memberikan persyaratan bahwa seluruh kondisi itu sudah harus dipenuhi sebelum end of fiscal year. Bahkan dalam konteks misalnya pemberi atau lender ataupun kreditor itu belum atau tidak melakukan pengujian apakah memang perusahaan itu comply dengan persyaratan yang mereka lakukan. Tetapi konfirmasi mengenai kondisi itu semua sudah terpenuhi harus sudah ada sebelum end of fiscal year, dan sehingga right yang disebutkan di dalam paragraf 69 untuk mengklasifikasikan memperbolehkan entitas untuk mengklasifikasikan hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjangnya telah terkonfirmasi atau sudah disebutkan. Untuk itu kemudian kami menanyakan persetujuan apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan penambahan paragraf 72A pada draft exposure amandemen PSAK 1. Jika tidak, mohon Bapak Ibu berikan alasannya. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berkaitan dengan juga penambahan paragraf baru masuk di dalam paragraf 75A untuk memberikan klasifikasi liabilitas kaitannya hak untuk menangguhkan. Di sini
tambahan contoh ilustrasi yang menyebutkan bahwa klasifikasi jangka pendek atau jangka panjang tidak dipengaruhi oleh kemungkinan apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan peluntasan liabilitas, dalam konteks bahwa seringkali ada harapan atau ekspektasi dan diskresi yang dimiliki oleh perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi itu tidak akan kemudian mempengaruhi klasifikasi kalau kemudian tadi hanya berupa intensi dari manajemen. Bahkan dalam konteks contoh ilustratif ini disebutkan lebih lanjut, entitas yang sudah menyelesaikan atau melakukan pelunasan kewajiban di antara end of fiscal year dan dikeluarkannya laporan keuangan sudah melakukan pelunasan, itu pun kemudian bukan menjadi pendorong untuk merubah klasifikasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan diberikan catatan penjelas dalam kondisi seperti itu, tentu saja pengguna laporan keuangan harus mendapatkan informasi yang lengkap dan sehingga ada kemudian penjelasan mengenai bahwa kondisi itu harus diungkapkan oleh entitas. Untuk itu kemudian kami dalam isu yang keempat ini menanyakan apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan penambahan paragraf 75A yang secara substansi tidak mempertimbangkan intensitas dari manajemen untuk mengklasifikasikan merubah klasifikasi hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang. Untuk pertanyaan yang kelima, untuk pertanyaan yang kelima lebih kepada perubahan atau penambahan paragraf di 76A dan 76B dalam kaitannya, mohon untuk slide kaitannya dengan pertanyaan ke nomor 5, Bapak Ibu operator. Ya, paragraf tambahan menyebutkan mengenai bahwa hutang perusahaan dapat diselesaikan atau tidak lagi muncul kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara membayar kas atau bentuk resources yang lainnya, termasuk kemudian barang atau jasa, atau juga bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen berupa ekuitas perusahaan. Dan kemudian poin yang kedua kaitannya dengan bahwa entitas menyelesaikan liabilitasnya dengan ekuitas, maka penjelasan lebih lanjut muncul di dalam paragraf 76B yang kemudian pelunasan itu akan kemudian masuk menjadi tidak masuk menjadi pertimbangan di dalam hal pengklasifikasian hutang jangka pendek, liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang. Dan ini konteksnya kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa klausul klasifikasi current dan non-current akan tetap melekat kepada klausul awal dalam hal instrumen keuangannya. Yaitu kalau dia misalnya convertible bonds, klausul awal di dalam convertible bond itu seperti apa, dan porsi liabilitas yang kaitannya dengan kapan jangka waktu pelunasannya akan menjadi dasar klasifikasi utama untuk kemudian masuk sebagai hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang. Pelunasan dengan equity kemudian tidak mempengaruhi klausul yang telah disebutkan di dalam debt instrument. Untuk itu pada pertanyaan kelima ini kami menanyakan apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan penambahan paragraf 76A dan 76B draft exposure PSAK 1.
Ya, jika tidak, mohon kami diberikan alasannya. Pertanyaan ke-6 yang terakhir, Bapak Ibu serta public hearing yang saya hormati, lebih kepada revisi atau penambahan kalimat menyesuaikan perubahan yang terjadi di dalam paragraf-paragraf lain di antara paragraf 69 sampai 76, memperjelas dan mengklarifikasi, termasuk kemudian di dalam paragraf 76 ini juga menambahkan tadi apa yang sudah saya jelaskan dalam konteks penambahan paragraf 75A, masuk kemudian menjadi satu tambahan poin di dalam paragraf 76 menjadi paragraf 76D yang kurang lebih isinya adalah terkait dengan daftar event-event yang mungkin akan dimasukkan sebagai event setelah periode pelaporan. Ya. Dan ini kemudian kami tanyakan juga dalam konteks ini perubahan atau revisi yang ada di dalam paragraf 76 poin A sampai C ditambah additional poin di dalam paragraf 76D. Kami meminta tanggapan apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan perubahan paragraf 76 pada draft exposure amandemen PSAK 1. Jika tidak, mohon kami diberikan alasannya. Yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir lebih kepada tanggal efektif tidak saya sebutkan sebagai daftar pertanyaan, tetapi saya kira saya salah menyebutkan dalam konteks ini. Saya kira ketentuan transisi juga sangat penting. Tadi di awal saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu semua ketentuan transisi untuk draft exposure PSAK 1 ini akan kemudian mengusulkannya sama dalam konteks IASB per 1 Januari 2023 dan penerapannya dilakukan secara retrospektif. Sehingga dalam konteks tanggapan Bapak dan dalam konteks itu kami mohon diberikan tanggapan atas ketentuan transisi juga, serta jika ada isu-isu lain atau tanggapan lain yang terkait dengan apa yang telah kami sajikan, kami menunggu tidak hanya nanti di forum tanya jawab masukan, tetapi juga forum waktu setelah public hearing ini. Saya kira itu yang bisa saya hadirkan kepada Bapak Ibu semua peserta public hearing melalui daring pagi ini. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua terkait amandemen PSAK 71, 55 dan 60 reformasi untuk suku bunga akan disajikan oleh Bapak Edardi Setiawan. Untuk itu saya langsung mempersilahkan kepada Pak Edardi untuk melanjutkan paparan untuk isu keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Singgih Wijayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, peserta public hearing DSAK IAI yang saat ini kedua kali dilaksanakan secara online. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melanjutkan terkait dengan sesi yang kedua, yaitu pembahasan mengenai draft exposure, amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60, tentang reformasi acuan suku bunga, atau dalam hal ini adalah IBOR reform. Sebelumnya mungkin saya sampaikan kembali caveat apabila ada peserta yang baru join. Jadi materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan terkait dengan isu dan tidak mempresentasikan posisi DSAK IAI terkait dengan isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya
ditentukan setelah nanti melalui proses prosedur dan juga proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh organisasi IAI, termasuk juga nanti mempertimbangkan hasil dari public hearing ini. Baik, untuk yang pertama mungkin saya akan membahas mengenai latar belakang, tetapi kurang lebih nanti penyampaiannya akan sama seperti yang tadi disampaikan Pak Singgi. Jadi nanti ada pertanyaan, kemudian nanti juga akan ada pembahasan materi dan akan diikuti pula oleh pertanyaan. Untuk yang pertama mungkin saya akan bahas dahulu mengapa draft exposure amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 ini dikeluarkan. Yang pertama adalah terdapat beberapa persyaratan akuntansi lindung nilai di dalam PSAK 71 dan PSAK 55 yang dapat terpengaruh akibat adanya ketidakpastian yang timbul dari dampak reformasi acuan suku bunga atau IBOR reform ini. Nah, karena adanya ketidakpastian tersebut, maka entitas dapat saja untuk menghentikan akuntansi lindung nilainya. Nah, penghentian akuntansi lindung nilai akibat atau semata-mata akibat ketidakpastian seperti ini, akibat reformasi acuan suku bunga, itu tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, DSAK mengusulkan untuk mengubah persyaratan akuntansi lindung nilai, khususnya yang terdapat dalam PSAK 71 dan PSAK 55, agar dapat memberikan pengecualian selama berlangsungnya atau di dalam periode ketidakpastian ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan atau beberapa usulan perubahan terkait draft exposure amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60. Ini seperti Pak Singgi juga tadi sampaikan, di amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan 60 ini kurang lebih juga ada 5 hal yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan persyaratan atau ketentuan kemungkinan besar terjadi atau highly probable. Kemudian kedua adalah terkait dengan penilaian prospektif PSAK 71 dan penilaian retrospektif PSAK 55. Yang ketiga adalah terkait dengan komponen risiko yang diidentifikasikan secara terpisah. Yang keempat adalah penerapan wajib dari amandemen ini dan juga akhir penerapannya. Dan yang usulan yang terakhir adalah terkait dengan disclosure atau pengungkapan. Seperti selanjutnya nanti akan diikuti setiap usulan akan diikuti dengan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu terkait dengan ketentuan atau persyaratan kemungkinan besar terjadi atau highly probable. Di dalam amandemen ini mengusulkan pengecualian untuk menentukan apakah suatu perakiraan transaksi adalah kemungkinan besar terjadi. Nah, ini ketentuan terkait dengan suatu transaksi adalah kemungkinan besar terjadi, ini dipersyaratkan sebagaimana di dalam PSAK 71 paragraf 633. Kemudian amandemen ini mengusulkan bahwa entitas yang akan menerapkan persyaratan ini akan mengasumsikan bahwa reformasi acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga. Terkait dengan isu ini, kembali kita akan menanyakan apakah Bapak dan Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan, yaitu mengasumsikan bahwa reformasi acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian itu tidak diubah sebagai akibat adanya periode atau di periode reformasi acuan suku bunga ini. Apabila Bapak dan Ibu berpendapat lain, mohon kami dapat diberikan usulan dan penjelasannya.
Berikutnya terkait dengan pertanyaan amandemen yang kedua, yaitu terkait dengan penilaian prospektif PSAK 71 dan juga penilaian retrospektif PSAK 55. Di dalam usulan amandemen ini akan diberikan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai sebagaimana di dalam PSAK 71 dan PSAK 55 ketika entitas menentukan apakah yang pertama terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 71 paragraf 641C dan I serta di PP 644 sampai dengan PP 646 atau ketika entitas menentukan apakah yang kedua lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif dalam mencapai saling hapus. Dan ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 55 paragraf PP 105 sampai dengan PP 113. Jadi amandemen ini mengusulkan entitas yang menerapkan persyaratan ini akan mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian dan atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai itu kembali tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga. Jadi kembali bahwa IBOR reform ini tidak diubah gitu ya akibat adanya IBOR reform ini. Terkait isu nomor 2, apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Kembali lagi apabila Bapak Ibu tidak berpendapat lain, kira-kira bagaimana usulannya dan mohon penjelasannya. Bapak dan Ibu sekalian, kami akan lanjutkan terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian. Jadi di amandemen ini mengusulkan untuk memenuhi syarat penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 71 paragraf 637A dan PP 638. Di dalam amandemen ini akan mengusulkan bahwa entitas yang menerapkan persyaratan akan mengidentifikasikan komponen resiko secara terpisah hanya pada saat dimulainya hubungan lindung nilai. Kemudian item lindung nilaian yang telah dinilai pada saat awal penetapan hubungan lindung nilai, apakah hal tersebut pada saat dimulainya hubungan lindung nilai atau setelahnya, itu tidak dinilai kembali pada setiap penetapan selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama. Jadi kembali isu ketiga ini adalah tidak mengubah apapun terkait dengan IBOR reform, tetap menggunakan yang sebelumnya. Jadi seperti keringanan atau relaksasi dalam hal ini. Untuk yang isu ketiga ini, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju atas amandemen yang diusulkan, yaitu terkait dengan penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian di awal pada saat dimulainya hubungan lindung nilai. Jika ada berpendapat lain, maka bagaimana usulan Anda, dan mohon kami dapat diberikan pula penjelasan. Untuk yang keempat, terkait dengan penerapan wajib dan akhir penerapan. Di dalam amandemen PSAK 71, PSAK 55 dan 60 ini juga diusulkan terkait bahwa penerapan pengecualian amandemen ini adalah wajib untuk semua hubungan lindung nilai yang dipengaruhi atau yang terpengaruh oleh reformasi acuan suku bunga atau IBOR reform. Amandemen ini mengusulkan bahwa pengecualian akan berlaku
untuk jangka waktu yang terbatas. Entitas akan berhenti menerapkan pengecualian yang diusulkan pada saat yang lebih awal, yaitu antara pertama, apakah ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga sudah tidak lagi ada keterkaitan dengan waktu dan jumlah arus kas yang berbasis acuan suku bunga dari item lindung nilaiannya. Atau juga apabila terdapat atau pada saat yang lebih awal ketika hubungan nilai tersebut dihentikan. Jadi amandemen ini berlaku apabila terdapat waktu yang di dua waktu tersebut. Kembali lagi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan? Kemudian jika tidak, bagaimana usulan dari Anda? Kemudian mohon kami juga diberikan penjelasannya. Isu yang kelima atau materi yang kelima itu adalah terkait dengan pengungkapan atau disclosure. Jadi terkait dengan amandemen ini, IBOR reform, entitas akan mengungkapkan yang pertama, acuan suku bunga yang signifikan di mana hubungan lindung nilai entitas tersebut terekspos. Yang kedua adalah mengungkapkan pula terkait dengan tingkat eksposur resiko yang dikelola oleh entitas yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Ketiga, itu adalah bagaimana entitas mengelola proses peralihan dari ke suku bunga acuan alternatif yang baru. Yang keempat, entitas juga mengungkapkan terkait dengan deskripsi atas asumsi atau pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menerapkan paragraf-paragraf amandemen ini. Kemudian kelima, itu entitas mengungkapkan jumlah nominal instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang dilakukan. Kembali pertanyaannya Bapak dan Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan amandemen yang diusulkan terkait dengan disclosure atau pengungkapan? Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan mohon kami dapat diberikan pula alasannya. Berikutnya ini bukan pertanyaan tetapi terkait dengan ketentuan transisi. Jadi DSAK IAI akan mengusulkan bahwa amandemen PSAK 71, PSAK 55 dan 60 terkait IBOR reform tersebut berlaku efektif untuk periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. DSAK IAI mengusulkan bahwa amandemen diterapkan secara retrospektif dan tidak ada ketentuan transisi khusus lain yang diusulkan. Kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan usulan ketentuan transisi ini? Jika tidak, bagaimana usulan dari Bapak Ibu dan mohon kami dibantu penjelasannya. Kemudian yang terakhir, apakah ada Bapak Ibu ada tanggapan lain atas isu yang terkait dengan amandemen PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60 ini? Baik, untuk yang slide terakhir mungkin dapat kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kemudian juga tadi alasan apabila Bapak dan Ibu tidak berpendapat sama, itu silakan disampaikan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan paling lambat tanggal 19 Juni 2020, kemudian bisa disampaikan melalui email atau juga yang link yang ada di layar. Demikian Bapak dan Ibu peserta public hearing, pemaparan terkait dengan draft exposure, amandemen PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60 tentang reformasi suku bunga acuan atau IBOR reform. Untuk selanjutnya acara sesi tanya jawab saya akan serahkan kembali ke moderator Ibu Mia Nainggolan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Singgi dan Pak Hendradi untuk paparannya yang sangat jelas dan lengkap. Saya yakin Bapak Ibu pasti tercerahkan setelah mendengar presentasi tadi. Terbukti dengan cukup banyaknya pertanyaan yang masuk di live Q&A. Ada sekitar 25 pertanyaan yang sudah kami terima. Mohon maaf nantinya kalau kami tidak bisa menanggapi seluruh pertanyaan bagi Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Kami juga akan sampaikan bahwa seluruh slide materi pada public hearing hari ini nanti Bapak Ibu dapat download kami akan submit di website IAI. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website IAI dan mendapatkan slide materinya di sana. Kita akan ada 2 sesi Q&A pada pagi hari ini. Untuk sesi yang pertama, saya akan meminta bantuan Pak Indra untuk me-lead sesi Q&A ini dan berbagi dengan Bapak Ibu DSAK dalam menanggapi mungkin 6 pertanyaan yang pertama dulu Pak Indra terkait kedua amandemen tersebut. Silahkan Pak Indra, waktunya mungkin sekitar 15 menit untuk sesi yang pertama. Terima kasih Bu Mia. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar karena tadi ada yang menanyakan untuk sesi kita kali ini karena keterbatasan platform dan seterusnya, pertanyaan dari Bapak Ibu hanya bisa disampaikan secara tertulis melalui live event Q&A feature yang ada. Kami tidak bisa menerima pertanyaan langsung melalui mikrofon. Jadi mohon kalau ada pertanyaan disampaikan melalui feature yang ada tadi secara tertulis. Nah, mungkin saya akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan yang sudah kami lihat, kira-kira mungkin 3 pertanyaan untuk masing-masing topik dulu yang akan kami bahas di sini ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami juga melakukan rating atas pertanyaan ini berdasarkan berapa jumlah like dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya akan membahas dulu yang pertama. Tapi sebelum lebih jauh, seperti tadi disampaikan di awal Bapak Ibu, jadi kami tunggu tanggapan dari Bapak Ibu secara tertulis sesuai dengan batas waktu yang ada ya. Dan mungkin saya akan menilai bahwa proses Q&A ini lebih dalam hal untuk mengklarifikasi apa sebenarnya topik yang masuk ke dalam amandemen dan seterusnya. Kira-kira lebih untuk keperluan seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang masuk dan cukup banyak di-like oleh peserta adalah mengenai topik yang pertama, amandemen PSAK 1. Pertanyaannya adalah apakah skema liabilitas tersebut, mungkin maksudnya adalah amandemen yang dimaksud mengenai klasifikasi liabilitas tersebut juga berlaku untuk liabilitas yang timbul dari PSAK 73 atas transaksi sewa. Ya, kita pahami karena ini amandemen atas PSAK 1, PSAK 1 membahas soal penyajian, artinya penyajian liabilitas yang timbul dari manapun, bisa yang timbul dari transaksi sewa, bisa yang timbul dari instrumen keuangan yang lain dan seterusnya. Maka dari melihat sisi ruang lingkupnya, mestinya amandemen tersebut akan relevan untuk semua jenis liabilitas, sepanjang memang sesuai dengan konsep yang tadi. Jadi apakah kalau misalnya punya liabilitas yang timbul dari PSAK 73, terus ada ketentuan kontraktual antara si penyewa dan si pesewa, antara lesi dan lesor, bahwa penyewa bisa menunda pembayaran, dan seterusnya, sehingga sebagian akan diklasifikasikan sebagai jangka panjang dan bukan jangka pendek. Hal serupa memang mungkin bisa menjadi relevan. Tetapi apakah itu sangat banyak dalam praktiknya, mungkin itu yang perlu dilihat. Mungkin ini kita akan lebih lihat kepada kontrak-kontrak finansial instrumen yang lain, tetapi memang bahwa karena ini skop PSAK 1 mencakup semua liabilitas, maka hal yang sama juga bisa berlaku. Tetapi sekali lagi tadi yang sudah dibahas, disampaikan oleh Pak Singgi adalah bahwa pertanyaannya bagaimana mengklasifikasikan apakah liabilitas itu jangka panjang atau harus dijadikan dengan jangka pendek, karena ada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan kontraktual yang mengharuskan immediate settlement akibat kondisi-kondisi atau covenant yang terkait. Nah, dalam hal covenant atau kondisi tersebut juga berlaku untuk kontrak sewa atau liabilitas sewa, maka hal tersebut juga bisa berlaku. Artinya, apakah skopnya mencakup liabilitas PSAK 73? Nampaknya juga ya. Kira-kira itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, mungkin saya akan alokasikan ke Pak Singgi untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan kedua. Silakan Pak Singgi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya terkait dengan mengapa hak tanpa syarat atau unconditional
right, lanjutannya ya unconditional right, dan penekanannya di unconditional ini kemudian dihapuskan. Dari penjelasan di dalam basis for conclusion untuk amandemen PSAK ini disebutkan bahwa unconditional right itu jarang sekali terjadi dalam praktek. Artinya bisa Bapak Ibu bayangkan ketika sebuah entitas ingin mencoba meminta refinancing dari misalnya jatuh tempo pada periode berjalan, kemudian minta diperpanjang, kemudian bisa disetujui tanpa syarat. Ya, itu jarang sekali terjadi, dan sehingga kemudian itu dihapuskan. Yang terjadi justru adalah ketika ada permintaan seperti itu, kemudian mereka akan disetujui dengan misalnya, oh ya saya setujui untuk boleh dibayarkan penyelesaiannya dalam jangka panjang, dan kemudian itu bisa dilakukan kalau kemudian Anda mau dengan ketentuan, misalnya suku bunganya ditambah, atau kemudian installmentnya ditambah, atau nilai dari hutang itu kemudian menjadi lebih besar karena pertimbangan time value of money. Itu pasti akan muncul, dan sehingga itu menjadi kondisi yang melingkupi apakah kemudian atau kondisi yang melingkupi atau sudah pasti terjadi dalam hal perubahan skema dari jangka pendek menjadi jangka panjang, dan sehingga justru malah kemudian kondisional itu kemudian dipertegas di dalam amandemen ini. Di dalam paragraf 72A kemudian disebutkan, jadi untuk unconditional dihapuskan, kemudian kondisionalnya seperti apa dalam kondisi persyaratan untuk hak itu bisa muncul seringkali dilekatkan dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu juga harus dipenuhi sebelum end of fiscal years untuk kemudian entitas itu eligible untuk memiliki hak dan mencatat misalnya liabilitas mereka menjadi liabilitas jangka panjang. Selama kondisional itu tidak bisa terpenuhi, maka kemudian hak itu tidak melekat juga kepada entitas untuk bisa mencantumkan hutang jangka pendek mereka menjadi hutang jangka panjang. Saya kira itu alasan utama yang muncul ketika kemudian IASB menghilangkan kata unconditional, karena jarang sekali terjadi, dan justru yang terjadi malah ada tambahan persyaratan, dan tambahan persyaratan itu ditambahkan diatur di dalam paragraf 72A. Demikian jawaban dari saya, Pak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Singgi. Sedikit menambahkan tadi soal pertanyaan nomor 2, tadi Pak Singgi sudah menjelaskan bahwa jarang sekali sifatnya unconditional. Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan dalam praktik, maka perlu diklarifikasi bahwa hak itu memang tidak, dalam kenyataannya akan sangat susah kalau sifatnya itu unconditional untuk itu terpenuhi, sehingga dihilangkanlah kata-kata unconditional tadi. Nah, berlanjut ke pertanyaan ketiga, saya baru cek juga ke Q&A yang masuk bahwa pertanyaan serupa juga sudah diajukan, jadi saya pikir saya akan menjawab dulu pertanyaan ketiga ini. Jadi pertanyaannya, jika ada utang dan bisa diperpanjang terus-menerus gitu ya, bisa di rollover dan seterusnya, ini kategorinya seperti apa? Nah, ada juga pertanyaan yang masuk, belum ditampilkan di layar, tapi tadi saya lihat di Q&A bahwa ada pertanyaan, misalnya pinjaman dari pemegang saham, tidak ditentukan secara jelas kapan jangka waktu pelunasannya, tapi ada diskresi soal pembayaran dan seterusnya. Nah, untuk kedua hal tersebut, mungkin kita perlu mengingat kepada prinsip atau konsep yang disebut sebagai repayable on demand, yang sebenarnya sudah ada di existing PSAK 1 ya. Jadi artinya kalau memang ada suatu pinjaman tertentu yang persyaratannya itu bisa sewaktu-waktu diminta untuk membayar, bisa karena misalnya memang jangka pendek jangkanya lebih dari setahun sebenarnya, tetapi dalam kenyataannya bisa diminta untuk membayar sewaktu-waktu karena ini merupakan pinjaman dari pemegang saham misalnya, maka ada konsep yang disebut sebagai repayable on demand tadi. Kalau sewaktu-waktu bisa diminta untuk membayar, maka sewaktu-waktu dengan kata lain kurang dari periode 12 bulan bisa diminta untuk menyelesaikannya, sehingga mungkin itu klasifikasinya akan menjadi current ya. Ketentuan soal repayable on demand itu sebenarnya tidak diubah oleh amandemen ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang ketiga ini, sebenarnya kalau sifatnya short term tapi bisa di rollover seperti apa? Nah, ini kembali lagi ketentuan kontraktualnya seperti apa ya.
apakah memang ketentuan kontraktualnya itu menyebutkan bisa diperpanjang dalam periode kurang dari 12 bulan, sehingga tetap akan diklasifikasikan sebagai jangka pendek, ataukah ada kondisi lain sehingga hak untuk menunda pembayaran itu bisa lebih panjang dari 12 bulan, sehingga kalau kriteria terpenuhi dan haknya itu memang sudah ada pada saat tanggal periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Jadi sekali lagi, kembali lagi kepada ketentuan kontraktualnya seperti apa. Satu, apakah ada hak untuk menunda pembayaran? Ya. Yang kedua, apakah hak untuk menunda pembayaran itu memang substantif dan bisa di-enforce? Ya. Dan kalau memang ada dan bisa di-enforce, apakah ketentuan untuk menundanya itu memang bisa untuk periode yang lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang? Ya. Dan apakah hak tersebut atau persyaratan atas hak tersebut sudah terpenuhi pada akhir periode pelaporan atau sebelum akhir periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Jadi secara ringkas, ketentuannya seperti tadi, harus dilihat apakah hak untuk menunda pembayarannya ada, kalau ada apakah akan memberikan hak untuk menunda lebih dari 12 bulan, dan apakah hak itu memang sudah substantif dan bisa di-enforce pada saat akhir tanggal periode pelaporan. Kalau itu terpenuhi baru bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Terkait untuk pertanyaan yang sudah masuk yang belum ditampilkan di sini, misalnya pinjaman dari pemegang saham tadi yang tidak jelas maturity-nya kapan, tetapi bisa sewaktu-waktu dengan diskresi diminta untuk melunasi, itu kembali ke konsep yang kita kenal sebagai repayable on demand. Kalau sebenarnya repayable on demand sewaktu-waktu bisa diminta oleh lendernya untuk membayar, sewaktu-waktu artinya bisa kurang dari periode 12 bulan, maka mungkin itu cenderung masuk ke kategori current liability ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang merupakan bagian dari amandemen yang ada di PSAK 1. Kira-kira itu untuk topik 3 pertanyaan dulu. Pertama untuk topik amandemen PSAK 1, apakah boleh ke slide berikutnya mengenai pertanyaan atas topik yang berikutnya, amandemen PSAK 71? Nampaknya masih menunggu tampilan di slide. Ya, untuk topik yang kedua, 3 pertanyaan yang kami tampilkan di layar ini, mungkin nanti saya akan lebih mengalokasikan ke Pak Hendradi dan ke Bu Ersa. 3 pertanyaan ini mungkin akan dimulai dari siapa dulu? Pak Hendradi, silahkan. Jawab pertanyaan yang mana dulu, silahkan. 1 atau 2. Silakan ke Pak Hendradi. Baik Pak Indra, mungkin tampilan untuk pertanyaannya. Masih kita tunggu untuk tampilan pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan kedua, ya, mengapa amandemen terkait dengan reformasi acuan suku bunga ini sifatnya mandatori dan bukannya voluntary application, itu karena tadi dasar satunya adalah latar belakang mengapa amandemen ini dilakukan, yaitu bahwa ketidakpastian yang timbul akibat perubahan acuan suku bunga ini dapat mengakibatkan penilaian atas hubungan lindung nilai itu menjadi terhenti. Dan ini merupakan sesuatu yang sebetulnya cukup merepotkan bagi entitas, namun demikian tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi pembaca laporan keuangannya. Dengan demikian sifatnya amandemen ini lebih bersifat mandatori. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan highly probable requirement antara PSAK 71 dan PSAK 55?
ini sepertinya tidak ada perbedaan dengan persyaratan yang diminta terkait dengan highly probable yang dipersyaratkan di PSAK 71 dan PSAK 55. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa serahkan ke Bu Ersa atau kembali Pak Indra untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya atau tambahan dari jawaban saya tadi. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya sedikit. Gimana? Ya, Bapak dan Ibu, khusus untuk IBOR reform ini, mengapa ini kemudian kita adopsi, karena terkait dengan IBOR, dengan LIBOR yang sudah tidak ada lagi nanti 2021, sehingga banyak pertanyaan ke IASB untuk hedging yang menggunakan ini, apakah masih bisa, akan banyak hedging yang kemudian dianggap tidak efektif begitu ya, tidak efektif baik di baik kalau perusahaan itu pakai PSAK 55 ataupun perusahaan pakai PSAK 71, karena kalau hedging itu bisa perusahaan masih opsional boleh tetap menggunakan PSAK 55 atau menggunakan PSAK 71. Nah, karena LIBOR ini sudah tidak ada lagi dan ada beberapa entitas, beberapa negara sudah memutuskan untuk memindahkan acuan suku bunganya dengan acuan suku bunga yang lain, maka kemudian IASB mengeluarkan ini, bahwa ini sebenarnya relaksasi dan kemudahan ya Bapak dan Ibu ya, bukan sesuatu yang memberatkan begitu. Jadi kalau seandainya hedgingnya itu menjadi tidak efektif karena LIBOR-nya hilang, dan karena negara itu masih memikirkan mengadopsi IBOR-nya itu apa dan belum yakin mengadopsinya apa, maka dianggap ya udah deh tidak perlu keluar dari hedging accounting begitu kira-kira. Jadi dianggap tetap efektif. Nah, biasanya memang untuk yang untuk yang sifatnya memudahkan dan relaksasi seperti ini, DSAK IAI in favor to adopt gitu ya, membantu, karena ini sifatnya membantu meringankan para entitas gitu yang mungkin menggunakan acuan LIBOR ya untuk hedgingnya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ersa. Sekedar menambahkan mungkin beberapa hal yang ada di situ gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Indradi dan Bu Ersa. Sebenarnya kalau kembali ke pertanyaan pertama, kenapa sih kok 1 Januari 2020 gitu kan? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ersa, ini memberikan kemudahan relaksasi, sehingga jangan sampai hanya gara-gara kemungkinan ketidakpastian atas reformasi acuan suku bunga tadi, hanya gara-gara seperti itu hedge accounting-nya harus di-discontinue ya. Padahal nanti dalam waktu periode berikutnya akan bisa menjadi efektif lagi hedge accounting-nya setelah acuan suku bunga yang baru itu nanti sudah menjadi pasti. Karena dalam posisi sekarang kan sebenarnya acuan suku bunga yang baru itu belum jelas nanti namanya seperti apa dan seterusnya, dan bagaimana dampaknya ke kontrak-kontrak yang sekarang ada dan diterapkan hedge accounting yang mengacu ke suku bunga tersebut. Jadi mengapa 2020 supaya menghindari komplikasi yang tadi, dan sekali lagi ini sebenarnya memberikan relaksasi ya, memberikan relief yang terbatas, dan ini sebagai informasi merupakan fase 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi fase 1 ini memberikan relief atas penerapan awalnya ini ketika di saat transisi sebelum munculnya acuan suku bunga yang baru. Nanti di tahap kedua adalah fase kedua adalah ketika nanti sudah timbul suku bunga yang baru dan bisa jadi berdampak pada pengukuran atas hedge accounting tersebut, bagaimana dampaknya pengukuran dan seterusnya, itu yang sedang sekarang di level internasional menjadi exposure draft, belum final gitu ya. Jadi ini adalah fase 1 dari IBOR reform. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi kedua. Apakah boleh ditampilkan pertanyaan yang sudah masuk ke sesi Q&A yang kedua? Ya, tadi saya sambil menunggu tampilan, tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan juga, misalnya untuk amandemen PSAK 1 ini kapan akan disahkan?
akan disahkan tentunya sesudah nanti dibahas. Periode tutup komentarnya masih sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi tentu saja pengesahannya adalah sesudah tanggal itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi yang sudah masuk pertanyaan yang saya ingat. Oke, pertanyaan sudah masuk berikutnya. Amandemen PSHK 1 ini adalah bagaimana prosedur mengubah liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek. Sebenarnya yang dibahas di sini bukan soal prosedur, tapi soal analisis. Apakah kalau punya utang jangka panjang ya, tetapi ada kondisinya, misalnya covenant yang berlaku menggunakan rasio keuangan tertentu, dan rasio keuangan tertentu itu harus dianalisis setiap akhir periode pelaporan, apakah kondisi yang dipersyaratkan juga terpenuhi pada akhir periode pelaporan. Kalau tidak terpenuhi sehingga dianggap breach dari covenant hutang yang berlaku, apakah dengan demikian akan harus diklasifikasikan menjadi current atau jangka pendek, tidak lagi menjadi jangka panjang. Jadi sekali lagi amandemen ini membahas soal klasifikasi, keterkaitannya dengan covenant hutang, bagaimana entitas melihat apakah hak untuk menunda pembayaran tadi itu sebenarnya sudah ada pada akhir periode pelaporan. Dengan kata lain, jika breach, apakah misalnya sudah mendapatkan waiver dari lendernya sebelum akhir periode pelaporan, sehingga mendapatkan konfirmasi secara tertulis yang jelas bahwa tidak diminta untuk melakukan settlement atau pembayaran dalam waktu 12 bulan ke depan. Nah, itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang pertama di sesi kedua ini. Untuk pertanyaan ketiga tadi sudah saya jawab sebelumnya ya. Jadi kapan akan disahkan? Menunggu tanggal tutup komentar sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi masih menunggu komentar dan masukan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin saya akan ke Bu Devi. Silahkan Bu Devi untuk bisa menanggapi pertanyaan kedua mengenai apa yang dimaksud dengan substantif gitu. Hak seperti apa yang sifatnya substantif. Silahkan Bu Devi. Ya, terima kasih Pak Indra. Pertanyaan kedua ini gampang, tapi ini yang sulit dilakukan. Ya, jadi sebetulnya kan klarifikasi ini ya memang tujuannya klarifikasi. Artinya tujuannya itu membuat kita preparers itu lebih disiplin gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu mungkin pembahasan mengenai perpanjangan hutang, restrukturisasi, refinancing, dan lain sebagainya itu seringkali ditunda-tunda setelah akhir tahun, karena kita harus melihat figur laporan keuangan akhir tahun. Nah, itu dengan adanya draft exposure ini, sebetulnya itu juga mendisiplinkan kita gitu ya. Jadi membuat kebiasaan baru agar supaya sebelum akhir tahun itu segalanya sudah beres. Jadi kalau kita merasa bahwa performance kita tidak bagus dan kita merasa bahwa hutang tertentu itu harus diperpanjang, maka harus segera keputusan itu kita ambil sebelum akhir tahun. Kemudian kita juga melakukan pembicaraan dengan lender dan lain sebagainya agar supaya segalanya clear sebelum akhir tahun. Karena dengan begitu kita mempunyai hak yang sifatnya substantif itu per akhir tahun untuk melakukan penundaan atau mengklasifikasi hutang menjadi jangka panjang. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apa yang dimaksud hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas bersifat substantif? Ya artinya harus yang sebenar-benarnya gitu ya, bukan sifatnya bukan di permukaan atau pencitraan atau apapun lah. Jadi contohnya misalnya di dalam kontrak hutang itu tertulis di situ bahwa misalnya satu entitas diharuskan melakukan compliance testnya itu setelah periode laporan setelah akhir tahun. Ya, jadi di situ udah jelas. Jadi secara legal perusahaan berkewajiban untuk melakukan compliance test itu setelah periode laporan keuangan akhir tahun. Tetapi secara substantif kondisi yang untuk faktor-faktor yang harus dites itu tadi itu harus sudah dilihat per akhir tahun. Jadi posisi akhir tahun meskipun melakukannya sesuai dengan kontrak itu diwajibkan di tahun berikutnya, tetapi kondisi bahwa dia punya hak untuk melakukan penundaan pembayaran hutang itu harus sudah ada di akhir tahun. Jadi perusahaan dalam hal ini punya kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap hal itu. Ya, jadi bukan berarti kemudian di kontrak tertulis seperti itu, kemudian perusahaan melakukan penundaan juga dalam hal evaluasinya. Nah, saya rasa itu
salah satu contoh yang bisa kita berikan ya, dan juga itu sudah diangkat oleh beberapa preparer dari negara-negara lain terkait hal seperti ini. Jadi substantif itu sekali lagi Bapak Ibu ya harus benar-benar hak itu ada. Jadi kalau saya kaitkan dengan pertanyaan mungkin terakhir ya terkait dengan PSAK 1, di sini ada yang menanyakan terkait dengan seringkali entitas tidak dapat memenuhi covenant itu, lendernya itu juga memberikan kelonggaran gitu, tidak serta-merta lender itu kemudian menerapkan punishment dan lain sebagainya. Terus di pertanyaan dituliskan bagaimana kalau tidak ada bukti tertulisnya. Nah ini repot ini, karena kalau laporan keuangan itu kalau tidak ada bukti tertulisnya, hanya ekspektasi, hanya intention, hanya itu rawan untuk dilakukan sulit untuk diukur dan sulit untuk dicatat. Ya sekali lagi semua itu harus jelas ada pada akhir tahun, termasuk juga kalau misalnya lender setuju untuk melakukan beberapa kelonggaran terkait hutang-hutang tertentu. Saya rasa demikian Pak Indra, jadi prinsipnya ini pendisiplinan baru bagi kita, bagi semua lah. Sekian. Ya. Terima kasih Bu Devi atas penjelasannya. Saya rasa cukup clear bahwa yang dimaksud substantif itu harus bisa di-enforce gitu ya. Jadi harus jelas gitu haknya itu dalam bentuk apa, dalam beberapa hal tentu perlu disupport dengan dokumen-dokumen tertulis. Nah, kita ke pertanyaan 3 terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Hanya ada 3 pertanyaan lagi yang bisa kami jawab melalui sesi Q&A kali ini. Saya mungkin akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama terkait IBOR reform. Apakah liabilitas pinjaman yang menggunakan IBOR berlaku juga akibat amandemen tersebut? Nah, kita kembalikan ke konteksnya. Jadi amandemen ini terbatas sebenarnya, sangat targeted atas hedge accounting. Jadi misalnya kalau punya pinjaman yang suku bunganya itu misalnya pakai LIBOR gitu ya, dan LIBOR nanti akan hilang, dan entitas menerapkan hedge accounting, misalnya cash flow hedge atas pinjaman ini. Nah, amandemen ini baru berlaku ketika entitas tadi menerapkan hedge accounting. Tapi kalau punya pinjaman, referensinya LIBOR, tidak menerapkan hedge accounting, ya berarti amandemen ini tidak diterapkan. Karena amandemen ini spesifik memberikan relief atas hedge accounting tadi untuk memastikan highly probable analisisnya masih berlaku dan seterusnya seperti yang sudah dibahas tadi oleh Pak Hendradi. Jadi kalau tidak menerapkan hedge accounting maka tidak akan berlaku. Nomor 2, karena sifatnya wajib maka harus jelas dan tegas ya. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin nanti Bu Ersa dan Pak Hendradi bisa memberikan tambahan tanggapan. Memang batasnya sudah sangat jelas bahwa IBOR reform yang dimaksud di sini adalah IBOR reform yang dimaksudkan oleh Financial Stability Board dan seterusnya. Jadi cakupan atau ruang lingkup dari amandemen ini memang sudah sangat jelas dan sudah sangat terbatas dan hanya berlaku pada periode transisi ini saja. Kemudian sesudah itu sudah tidak akan bisa berlaku lagi gitu ya. Mungkin Bu Ersa dan Pak Hendradi akan memberikan tanggapan. Silakan, saya serahkan mungkin ke Bu Ersa sekaligus kalau mau menjawab pertanyaan terakhir. Silakan Bu Ersa. Nah, untuk efek potensi apa saja yang dapat muncul dari IBOR reform ini terhadap laporan keuangan? Terus terang Bapak Ibu di DSAK ketika kita membahas ini, kita juga bertanya apakah cukup banyak entitas di Indonesia yang menggunakan LIBOR sebagai acuan. Ini baru muncul ya, baru live ya. Saya ulang sedikit. Bapak dan Ibu, untuk menjawab efek potensial apa saja yang dapat muncul dari IBOR reform ini terhadap laporan keuangan. Waktu DSAK membahas ini, kita juga bertanya seberapa banyak ya entitas yang menggunakan LIBOR ini sebagai acuan untuk hedging gitu. Karena kita juga tidak punya datanya terus terang ya waktu itu. Apakah cukup banyak atau tidak gitu? Apakah di Indonesia sebenarnya orang-orang ini menggunakan acuan yang lain gitu selain LIBOR? Dan apakah IBOR reform ini sebenarnya impact-nya sebesar apa sih untuk entitas-entitas di Indonesia? Nah, waktu itu ada informasi bahwa di Indonesia kebanyakan menggunakan JIBOR begitu ya. Dan sudah ada juga tanda-tanda bahwa otoritas keuangan itu sudah mengetahui mengenai IBOR reform ini dan sudah membuat semacam keputusan bahwa terkait dengan yang interchange rate gitu ya harian gitu sudah mulai beralih ke JIBOR. Nah,
Namun dengan keterbatasan informasi yang kita miliki, kita kemudian berpikir bahwa mungkin saja ada entitas di Indonesia yang memiliki kontrak-kontrak derivatif untuk hedgingnya menggunakan LIBOR gitu, sehingga dan ini karena sifatnya relaksasi, maka kita ya sudah kita adopsi saja. Dan ini fase 1 Bapak Ibu ya, fase 2-nya itu sedang didiskusikan juga oleh IASB, exposure draft-nya sudah keluar juga untuk yang fase 2. Dan kita sudah memberikan masukan kalau nggak salah juga ke IASB, sudah tutup bulan Mei kemarin untuk yang fase 2. Ini ada perpanjangan ya karena COVID, saya lupa. Nah, efek potensial ini sih sebenarnya dari IBOR reformnya sendiri ya. IBOR reformnya itu kan Bapak Ibu efeknya bergantung dengan nanti otoritas keuangan itu akan mengacu kemana gitu. Nah itu yang bukan keputusannya Dewan Standar gitu ya, akuntansi keuangan gitu, bahwa seluruh dunia ini juga sedang berpikir, sedang berproses untuk memikirkan mau mengadopsi yang mana gitu kan. Dan itu kita serahkan kepada otoritas jasa keuangan. Di Dewan Standar itu kita berpikir bagaimana dalam masa ketidakpastian ini efeknya sekecil mungkin gitu di dalam laporan keuangan, memudahkan Bapak dan Ibu untuk terutama untuk transaksi hedgingnya. Begitu mungkin Pak dari saya. Ya, terima kasih Bu Ersa. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut, tetapi seperti yang disampaikan di awal, kalau Bapak Ibu memiliki masukan, memiliki pandangan yang berbeda, yang kami lebih tertarik untuk membacanya adalah apa alasannya, seperti itu ya. Jadi nanti memang kami akan membaca tanggapan-tanggapan yang akan dimasukkan. Jika Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda, yang lebih penting adalah disajikan apa alasan teknisnya, dan itulah nanti yang akan dipertimbangkan oleh DSAK sebelum nantinya memutuskan mengenai amandemen yang diusulkan ini, apakah nanti akan disahkan dan kapan akan disahkan. Mungkin dari saya seperti itu dulu, saya kembalikan ke Bu Mia, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada para pembicara, terutama juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bertahan setia sampai saat ini dan juga sangat aktif bertanya melalui pertanyaan-pertanyaan, sangat aktif berpartisipasi. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Jangan lupa Bapak Ibu dapat disampaikan melalui email dsak@iaiglobal.or.id atau iai-info, atau juga melalui link yang ada di tampilan ini. Untuk DE Amandemen PSAK 1 paling lambat tanggal 31 Agustus, sedangkan untuk DE Amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 paling lambat tanggal 19 Juni 2020. Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara hari ini. Sejak pagi hari hingga siang ini kita sudah membahas banyak standar akuntansi keuangan. Kami menginformasikan bahwa dengan menjadi anggota IAI, Bapak Ibu sudah dapat mengakses secara gratis standar akuntansi keuangan atau SAK online. Informasinya dapat diperoleh dengan menghubungi IAI atau juga langsung mengaksesnya di website IAI. Bapak Ibu juga bisa mengikuti berbagai topik pelatihan PPL IAI secara online yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu.